Kita sekarang akan melihat contoh praktis tentang bagaimana menyusun latar belakang masalah dan membuat rumusan masalah ya. Saya ambil contoh ini dari skripsi saya teman-teman. Saya tidak mau mengambil contoh dari penelitian saya sekarang ya. Karena kan kalau penelitian saya sekarang kan mungkin tidak relevan dengan apa level tingkat penelitian Anda ya. Karena kan saya sudah doktor, saya sudah jadi dosen cukup lama sehingga mungkin penelitian-penelitian saya sudah mungkin lebih advance daripada untuk level skripsi. Nah, ini saya ambil ini contoh ini skripsi saya sendiri. Saya tidak mau ngambil skripsi orang-orang tapi skripsi saya sendiri. Saya buat tahun 95 ya. Jadi ini judulnya ya. Judulnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam cerita anak-anak. Nah, kalau Anda membuat judul proposal, judul penelitian, itu biasanya akan ada dua kalimat atau dua judul. Yang pertama adalah judul besar atau judul makro, judul utama. Itu singkat, ya, catchy kalau perlu ya, agak menggelitik ya, tidak perlu semuanya. Semua. Tetapi kata-kata kunci yang paling penting dalam penelitian Anda itu Anda tuangkan dalam judul utama atau judul mayor. Judul skripsi ini dalam konteks ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam cerita anak-anak. Nah, kemudian Anda juga harus menulis judul minornya, judul kecil. Ini adalah judul yang lebih spesifik untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai penelitian Anda. Anda perhatikan ini ya. Judul makronya nilai-nilai Pancasila dalam cerita anak-anak, judul mikronya itu adalah analisis isi perbedaan karakteristik penyampaian nilai Pancasila dalam cerita anak yang dimuat di majalah Buku dan majalah Anak Manis Indonesia edisi Januari sampai Juni 1995. Anda perhatikan, hanya dengan melihat judul besar dan judul mikro, kita sudah bisa menebak ini penelitian apa, variabelnya apa, bagaimana metode yang dipilih, waktunya kapan. Ya. Hanya dengan melihat judulnya saja. Yang pertama adalah analisis isi perbedaan. Oh, analisis isi, berarti metodenya konten analisis nih. Kalau konten analisis isi berarti ini kuantitatif ini. Lu sudah langsung bisa ketebak. Ya, analisis isi konten analisis berarti apa? Itu kuantitatif. Kemudian objek penelitiannya apa? Objek penelitiannya adalah penyampaian atau isi cerita kandungan nilai-nilai Pancasila dalam cerita anak-anak. Ini objek penelitiannya. Lokasi penelitiannya di mana? Di majalah Buku dan majalah Anak Manis Indonesia. Ini tempat di mana data-data itu ada yang diteliti. Kapan dilakukannya? Edisi Januari sampai Juni 1995. Ya. Ini perbedaan antara judul skripsi atau judul penelitian dengan judul novel ya. Judul novel kan kadang-kadang kan orang harus nebak-nebak isinya apa itu ya. Jadi semakin menimbulkan teka-teki atau semakin menimbulkan penasaran, judul itu semakin baik ya. Tetapi kalau judul skripsi atau judul penelitian tidak boleh menimbulkan teka-teki ya. Justru sejak awal orang harus tahu Anda mau meneliti apa, objeknya apa, metodenya apa, variabelnya apa, di mana Anda meneliti, kapan Anda meneliti. Ini contoh dari judulnya. Nanti Anda lihat harus ada konsistensi antara judul yang terpampang di halaman paling depan dengan rumusan masalah yang nanti ada di halaman kesekian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana latar belakang masalah untuk penelitian ini. Ya, ingat latar belakang masalah itu adalah argumen, alasan mengapa penting untuk diteliti. Dan di sana harus ada penjelasan kesenjangannya, apa yang seharusnya dan apa faktanya. Kan begitu. Ya, jadi jangan cerita kancil kemana-mana, tetapi ceritakan, uraikan apa yang seharusnya, apa yang ideal, apa yang normatif. Tapi kemudian Anda menjelaskan apa yang senyatanya ada di lapangan. Sehingga ini ada kesenjangan, berarti karena ada kesenjangan maka ini layak untuk diteliti. Nah, di latar belakang masalah skripsi saya itu, saya menjelaskan beberapa hal yang termasuk di dalam apa yang seharusnya, ya, yang ideal. Ingat, yang ideal itu bisa berasal dari peraturan, perundang-undangan, kemudian dari norma, dari kode etik dan seterusnya, atau dari teori-teori, ya, teori-teori komunikasi. Ya, poin pertama dari latar belakang masalah adalah Pancasila itu pandangan hidup bangsa dan kemudian nilai-nilainya harus dihayati, diamalkan. Dan media massa itu memiliki peran untuk meningkatkan penghayatan pengamalan. Itu saya ambil dari TAP MPR nomor sekian, saya sudah lupa ya. Nah, kalau buka, itu kan berarti dari peraturan. Pemerintah menetapkan, bangsa Indonesia menetapkan melalui TAP MPR bahwa media massa itu punya peran atau punya tanggung jawab untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Media massa. Kemudian poin yang kedua adalah ini teori sekarang, bukan peraturan ya. Ini teori. Nah, majalah anak-anak itu menurut teori punya posisi yang penting. Ya, saya membaca dari buku psikologi perkembangan, psikologi anak. Mengapa? Karena usia anak-anak pembaca buku dan anak manis Indonesia itu, dia pada usia-usia di mana psikologisnya itu dia sedang membangun tata nilai,
sehingga dia mudah untuk dipengaruhi dari isi pesan yang diterimanya. Ini kan teori mengatakan, ya. Majalah anak-anak punya posisi penting, kalayaknya punya karakteristik khusus seorang anak-anak ya, dan mudah dipengaruhi. Kemudian juga eh, teori lagi dari teori komunikasi, teori psikologi komunikasi, isi majalah anak-anak itu punya potensi untuk menanamkan nilai-nilai. Ya, majalah anak-anak itu kan isinya macam-macam toh. Ada iklan, ya ada surat pembaca, tapi ada cerita anak-anak. Dan ada teori yang mengatakan teori tentang cerpen, teori tentang psikologi perkembangan juga yang mengatakan bahwa isi yang biasanya dipakai untuk menanamkan nilai itu adalah melalui cerita, bukan pengajaran doktrin ya. Kita tahu kita seringkali kan waktu kecil mungkin mendengar dongeng dan kita ketika kita itu kan tidak suka kalau dinasehati, kamu jangan begini, kamu jangan begitu ketika anak-anak ya. Tetapi kalau itu dibungkus dalam bentuk cerita yang menarik dan kemudian nanti ada nilai moral apa yang ditangkap, biasanya lebih efektif. Ini dari teori lagi. Jadi yang seharusnya kondisi ideal sudah saya ambil dari peraturan TAP MPR nomor sekian, dari teori tentang fungsi atau peran majalah anak-anak, tentang fungsi atau peran cerita anak-anak dalam terkait untuk membangun tata nilai dalam diri anak-anak. Ya. Kemudian media massa itu juga secara teori media massa itu dia isinya itu disesuaikan dengan sasaran kalayaknya. Ya. Majalah yang sifatnya umum, isinya nanti mungkin akan berbeda dengan majalah yang sasarannya khusus. Ya. Mengapa saya pakai ini? Karena kan memang saya ingin membandingkan dua majalah yang berbeda. Ya. Satu majalah untuk anak-anak umum, majalah buku, dan satu lagi majalah yang memang khusus untuk segmen tertentu, ya, untuk anak-anak yang memiliki latar belakang agama tertentu. Ya, itu kan dari teori ya. Teori mengatakan bahwa khalayak atau pangsa pasar atau sasaran khalayak itu akan menentukan perbedaan isi antar satu media dengan media yang lainnya. Nah, kita sudah bicara tentang yang seharusnya dari peraturan, dari teori. Nah, kemudian apa yang nyata? Yang nyata, yang realitas yang ada adalah yang pertama ada majalah yang cukup besar oplahnya. Ada majalah buku, ada majalah anak manis Indonesia yang mereka punya khalayak yang atau pembaca yang berbeda-beda. Jadi saya menjelaskan itu. Satu dua alinea isinya tentang majalah buku itu apa? Anak manis Indonesia itu apa? Ya. Kenapa kok ini yang saya teliti? Kenapa kok dua majalah ini yang dijadikan objek penelitian? Ada argumennya dijelaskan di sana. Kenyataan yang ada. Ya. Tetapi kemudian kenyataan yang ada, tadi kan yang ideal menurut peraturan, media massa itu seharusnya berperan untuk membantu masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berdasarkan yang ideal itu kan seharusnya majalah buku, majalah anak manis Indonesia sebagai majalah yang bisa punya pengaruh besar terhadap anak-anak membacanya, mestinya akan menjalankan peran itu untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pertanyaannya adalah, mereka sudah melakukan atau belum? Nah, itu tidak ada. Ini kesenjangannya. Karena belum ada riset sebelumnya, belum ada penelitian yang membahas atau menganalisis isi cerita anak majalah buku dan anak majalah Indonesia terkait dengan penyampaian nilai-nilai Pancasila. Belum ada. Kan berarti kesenjangan toh? Harusnya majalah buku dan majalah anak manis itu menyampaikan nilai-nilai Pancasila, tetapi faktanya nggak tahu mereka sudah melakukan atau belum. Kenapa? Karena belum ada yang meneliti. Karena itulah, itu kesenjangannya. Dari riset sebelumnya, jadi saya mencari riset tentang buku, riset tentang cerita anak, itu saya cari di skripsi-skripsi, di jurnal-jurnal. Kok nggak ada ya yang membahas penyampaian nilai-nilai Pancasila melalui cerita anak? Belum ada. Ini kesenjangan. Karena itulah kemudian itu menjadi dasar untuk mengajukan pertanyaan penelitian bagi skripsi tersebut. Jadi belum ada yang membahas penyampaian nilai-nilai Pancasila dan belum ada yang membahas tentang teknik penyampaian nilainya itu seperti apa. Ya, itu latar belakang masalahnya. Nah, kemudian ini rumusan masalahnya. Perhatikan rumusan masalah kalimat tanya dimulai dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda tanya kan gitu ya. Nah, karena saya ingin membandingkan dua media yang berbeda, pengen tahu bedanya, maka rumusan masalahnya adalah seperti ini. Bagaimana perbedaan cara penyampaian nilai-nilai Pancasila dalam isi cerita anak-anak yang dimuat di majalah Buku dan majalah AMI edisi Januari sampai Juni 95. Anda perhatikan rumusan masalah ini. Dari rumusan masalah ini sudah ketahuan objek penelitiannya apa? Penyampaian nilai-nilai Pancasila dalam cerita anak-anak. Lokasi penelitiannya di mana? Majalah Buku dan majalah AMI. Kapan penelitian dilakukan? Edisi Januari sampai Juni. Metode yang dipakai analisis isi karena di sana ada kata dalam isi cerita. Ya. Kira-kira nanti analisis datanya seperti apa pasti uji beda nih karena ada bagaimana perbedaan. Berarti nanti statistiknya ini pasti kuantitatif, statistiknya uji beda. Kalau nggak pakai t-test, uji T atau pakai chi-square.
Dari rumusan masalah sudah bisa ditebak objek penelitiannya apa, lokasi penelitiannya di mana, waktu penelitiannya kapan, ya, dan kemudian variabel penelitiannya apa, dan metode penelitian, metode analisis data yang akan dipakai itu seperti apa. Tidak ada rahasia, tidak ada sesuatu yang membuat orang penasaran, tetapi orang langsung bisa melihat sejak awal, sejak rumusan masalah bisa ketahuan. Ya. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan. Ya. Kadang-kadang begini teman-teman, apa? Ini coro bodoh ya, coro paling gampang. Tujuan penelitian itu adalah kalimat tanya di rumusan masalah kita ubah menjadi kalimat berita. Ya, kalimat berita biasa. Sudah ya. Bagaimana perbedaan cara penyampaian nilai-nilai itu? Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan, untuk mengetahui teknik itu. Itu tujuan penelitiannya. Ya. Nanti manfaat penelitiannya adalah kalau sudah tahu perbedaannya, kalau sudah tahu perbedaan teknik imbuhan pesan, lalu manfaatnya apa? Ya, jadi ini teman-teman, saya berharap bisa memberikan gambaran ya penjelasan ini dari sejak bagaimana merumuskan masalah, bagaimana menyusun latar belakang masalah, sampai kemudian membuat rumusan masalah dan menyusun tujuan penelitian. Dan semoga tidak bingung lagi, tetapi saran saya adalah teman-teman coba lihat, coba cari akses jurnal atau skripsi yang sudah dikerjakan orang, kemudian Anda lihat, apakah latar belakang masalahnya nyambung dengan rumusan masalahnya. Apakah latar belakang masalah dari skripsi atau penelitian yang Anda baca itu isinya argumen-argumen yang mengarah kepada rumusan masalah. Argumen-argumen yang menjadi dasar mengapa rumusan masalah itu perlu diajukan. Kemudian apakah tujuan penelitian, manfaat penelitian itu relevan atau konsisten dengan rumusan masalah yang diajukan. Nah, apabila ada pertanyaan, apabila ada komentar dan sebagainya, silahkan teman-teman memposting pertanyaan komentar itu di forum diskusi yang ada di Sepada UNSID. Dan saya berharap memang minggu ini teman-teman bisa belajar dan mulai punya bayangan. Karena target kita kan teman-teman selesai mata kuliah ini akan sudah bisa membuat proposal awal untuk penelitian Anda untuk skripsi ya. Jadi usahakan setiap tahap ini diikuti, kemudian Anda mulai berpikir, saya mau mengajukan rumusan masalah apa? Kira-kira latar belakang masalahnya apa? Ya, nanti tentu saja akan ada penugasan-penugasan di mana Anda harus berusaha untuk menyusun latar belakang masalah dan rumusan masalah. Tetapi itu nanti, ini dipelajari dulu dan semoga ini menolong Anda untuk bisa memahami materi